Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman praktikan angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Rafli Wira Wicaksono, biasa dipanggil Wira, I031961. Saya merupakan asisten laboratorium P3 2019. Di sini saya ditemani oleh teman saya. Oke, perkenalkan buat teman-teman praktikan angkatan 2020, saya Iza Yoga Braswara, NIM I03190048, merupakan asisten lab juga di P3. Pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari stasiun finishing, di mana di stasiun finishing itu mempunyai beberapa proses. Proses pertama itu ada penghalusan benda kerja, lalu proses yang kedua itu adalah pendempulan. Lalu proses yang ketiga adalah pengamplasan, lalu proses yang keempat adalah drilling, lalu proses selanjutnya yaitu adalah pengecatan. Setelah dicat, benda kerja akan melalui proses assembly atau perakitan. Oke, jadi APD yang digunakan pada modul 6 ini, yang pertama ada sarung tangan, kedua ada wear pack, yang ketiga ada safety shoes, lalu ada kacamata seperti ini bentuknya. Dan jangan lupa masker yang utama untuk menjaga kesehatan kalian ya. Oke. Selamat datang teman-teman praktikan angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Marcel dari asisten lab P3 angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peralatan apa saja yang akan digunakan di modul 6 finishing dan juga part-part apa saja yang akan dilakukan proses finishing. Sebelum melakukan proses finishing, para asisten menggunakan APD untuk melindungi dari resiko yang akan terjadi. Yang pertama ada wear pack, sarung tangan, dan juga safety boot seperti biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peralatan apa saja yang akan digunakan. Yang pertama ada gerinda tangan dan juga grinding wheel untuk menghaluskan part setelah dilakukan proses pengelasan. Selanjutnya ada dempul dan juga hardener untuk melakukan proses pendempulan. Kemudian ada hand drill dan juga mata bornya untuk membolongkan benda kerja. Dan juga ada dua amplas yang digunakan pada modul 6 finishing ini. Amplas pertama dengan ukuran cc 1500 dan juga cc 800. Semakin tinggi ukuran dari amplas yang akan digunakan, maka semakin halus amplas tersebut. Selanjutnya part-part apa saja yang akan dilakukan proses finishing. Yang pertama berupa kaki sandaran, rangka sandaran, union jack, dan yang terakhir adalah rangka H. Selanjutnya pada modul 6 finishing ini dilakukan proses pengecatan dengan bantuan kompresor dan juga spray gun agar hasil pengecatan dapat maksimal. Oke, jadi proses pertama pada modul 6 finishing ini yang pertama proses penghalusan. Nah, tujuan dari proses penghalusan ini merupakan untuk menghaluskan part-part yang sudah melalui proses pengelasan. Oke, alatnya pertama itu ada gerinda tangan, terus ada grinding wheel dan kunci. Jadi untuk pengesetan alatnya sama dengan modul yang pertama, tapi pada penghalusan ini kita menggunakan grinding wheel. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses penghalusan. Di sini teman-teman praktikan bisa dilihat bahwa part-part ini habis melalui proses pengelasan. Nah, maka dari itu kita harus menghaluskan part ini supaya terlihat lebih rapi. Oke, part ini akan kita jepit pada ragum seperti ini. Lalu kita kencangkan.
serasa sudah kencang, lalu kita setup alat gerinda tangannya. Kita tancapkan pada arus listrik. Oke, setelah melakukan proses penghalusan, teman-teman praktikan kita bisa lihat di sini bahwa part satu dengan part lainnya sudah terlihat rapi dan rata. Nah, jadi di sini adalah merupakan tujuan dari proses penghalusan. Oke, proses selanjutnya adalah proses pendempulan. Nah, di samping sini saya ada alat dan bahan. Yang pertama ada scraper, yang kedua ada dempul. Kita bisa lihat seperti ini dempulnya. Lalu ada hardener, lalu ada alas untuk pencampuran hardener dengan dempul. Oke, proses selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara pencampuran hardener dengan dempul. Tapi sebelum ke sana saya menjelaskan proses dempul ini bertujuan untuk menutupi lubang-lubang yang ada di part dan menghaluskan bagian yang tidak rata seperti itu. Oke, boleh langsung ke sini saja. Nah, jadi hardener ini dengan rasio dempul sesuai kebutuhan saja. Nah, jika hardenernya terlalu banyak, maka dempul ini akan cepat mengeras. Oke, dan sebaliknya seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, dempul cukup segini saja karena part yang kita gunakan cuma Union Jack. Lalu hardener. Nah, mari kita lihat hardenernya cukup sedikit saja. Masih kurang sedikit lagi ya, karena harus sesuai. Ups. Oke, proses selanjutnya kita mengadukkan antara dempul dan hardener. Nah, untuk bagian pencampuran ini jika kalian merasa agak terlalu encer sedikit, kalian boleh menambahkan dempul ini lagi. Oke, kita aduk kembali. Oke, setelah pendempulan ini siap, kita langsung mendempul part yang sudah bolong. Oke, setelah dempul sudah siap seperti ini, lalu tahap selanjutnya kita mengoleskan pada bagian part yang tidak rata atau bagian yang memiliki bolong hanya cukup sedikit. Kita bisa mengoleskan dengan dempul. Oke, prosesnya.
Oke, dan sisi yang terakhir di bagian sini. Jadi buat teman-teman praktikan 20, ini nanti kalian bisa lebih merapikannya lebih rapi lagi. Ini mungkin hanya sebagian contoh. Yang penting pada part bagian-bagian ini cukup dibuat rata dan menutupi bagian yang bolong. Oke, ini adalah hasil pendempulan yang sudah kering. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah bagian part-part yang tadi memiliki bolong yang sedikit, sekarang sudah tertutup dengan pendempulan. Seperti ini. Oke, teman-teman semua, setelah dari proses pendempulan, maka proses selanjutnya yaitu pengamplasan. Di sini alat yang digunakan hanya satu, yaitu amplas, di mana ada dua amplas di sini. Yang pertama dengan angka 800 dan juga dengan angka 1500, di mana semakin besar angka yang ada di amplas ini maka semakin halus, sedangkan sebaliknya semakin kecil angka yang ada di amplas ini maka semakin kasar. Proses pengamplasan ini bertujuan untuk menghilangkan karat dan juga untuk menghaluskan benda kerja, di mana untuk menghilangkan karat sendiri itu menggunakan amplas yang kasar, dan untuk menghaluskan benda kerja itu digunakan amplas dengan angka yang lebih besar atau amplas halus. Mungkin langsung saja ke prosesnya. Nah, bisa dilihat, karat yang di amplas menggunakan amplas kasar sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Oke, setelah melalui proses amplas, selanjutnya merupakan proses drilling, di mana kita menggunakan mesin ini namanya press drill yang digunakan untuk mengebor benda kerja. Oke, yang pertama ada takal, yang kedua ada tuas pemasuk, yang ketiga ada motor, selanjutnya ada rahang, lalu selanjutnya ada pelaras bindu, lalu selanjutnya ada tuas on off, selanjutnya ada bindunya, lalu selanjutnya ada ragum, lalu yang terakhir ada meja. Oke, sebelum masuk ke proses drillingnya, sebaiknya kita tandai dulu mana yang mau kita drilling atau kita bor, kita lubangi. Jadi di sini udah
digunakan scriber tool untuk menandakan mana yang akan dilubangi. Lalu kemudian proses selanjutnya yaitu menggunakan punch. Jadi titik yang tadi sudah ditandai di punch menggunakan mallet. Tujuan dilakukannya punch ini agar ketika proses drilling dilakukan, mata bor itu nggak kemana-mana. Jadi fokus ke satu titik yang sudah di punch ini. Oke, setelah melewati proses punch tadi, benda kerja langsung dilakukan proses drill, proses selanjutnya. Proses drill ini benda kerja nanti akan ditaruh di ragum ini, dicekam, lalu nanti press drill akan dinyalakan dan ini tuasnya diturunkan untuk melakukan proses drill. Oke, langsung saja kita ke proses drill ya. Kita benda kerjanya. Oke, sudah terlihat bahwa benda kerja sudah dibor secara baik. Oke teman-teman semua, sekarang berada di proses pengecatan di mana proses sebelumnya yaitu pengamplasan. Setelah melalui pengamplasan untuk dihaluskan benda kerjanya, selanjutnya proses pengecatan ini bertujuan untuk menghindari benda kerja dari karat dan juga menambah nilai estetika dari benda tersebut. Dan selanjutnya ada alat-alat dan bahan. Oke, alat yang pertama di sini ada spray gun. Lalu yang kedua itu ada kompresor. Lalu di sini ada dua bahan, yaitu cat dan thinner. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagian-bagian dari spray gun. Yang pertama berupa tabung atau tangki cat. Yang kedua berupa nozzle. Selanjutnya adalah knop pengatur luas dari semburan cat. Selanjutnya knop pengatur jumlah cat yang akan dikeluarkan dari nozzle. Kemudian berupa tuas spray atau trigger. Dan yang terakhir adalah knop pengatur tekanan udara yang akan masuk ke dalam spray gun. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan catnya itu sendiri, di mana perbandingan cat dengan thinner itu 1:1. Oke, langsung saja kita masukkan thinnernya. Lalu yang kedua kita masukkan catnya. Perbandingan 1:1 ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Lalu kita aduk supaya merata. Oke, setelah pencampuran antara thinner dan cat, jika sudah siap, langsung kita masukkan ke dalam spray gun. Oke, setelah sudah masuk, maka proses pengecatan siap untuk dilakukan.
Oke, selanjutnya adalah proses drilling. Alat-alat apa saja yang dibutuhkan proses drilling? Yang pertama ada di sini hand drill dan mata pahat. Lalu di sini ada oli. Lalu ada mallet dan yang terakhir ini adalah punch. Oke, di sini saya akan membolongi part kaki sandaran. Nah, seperti ini. Sebelumnya sudah saya ukur dan sudah saya tandai di bagian titik ini. Selanjutnya mari kita punch terlebih dahulu. Punch ini bertujuan supaya agar kita drill part tersebut supaya tidak berlari kemana-mana dan paten gitu ya. Oke, mari kita punch dulu. Oke, sudah saya punch, bentuknya seperti ini. Langkah selanjutnya, mari kita drill. Oke, saya akan mengajarkan bagaimana cara setup end drill. Oke, yang pertama kita masukkan mata bor dengan ukuran 6,5 mili. Kita masukkan ke sini. Lalu kita menggunakan kunci pas untuk mengunci mata bor agar kuat gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada bolongan, 3 bolongan. Kita kunci mata bornya. Oke, sebelah sisi yang lainnya. Lalu sebelah sisi yang lain juga. Oke. Lalu pastikan kembali setiap lubang dikunci dengan sangat keras agar mata bor nanti kuat. Oke. Kalau sudah siap, lalu kita tancapkan ke power supply. Oke, mari kita lakukan proses drilling. Oke, setelah melakukan drilling, kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa part sudah terbolong. Oke, di sini adalah proses terakhir yaitu proses assembly. Nah, tujuan dari proses assembly ini adalah untuk menggabungkan semua part-part yang sudah melalui beberapa proses. Oke, yang pertama di sini akan melakukan sub assembly yaitu menggabungkan antara plat dengan meja. Alat yang dibutuhkan adalah screwdriver. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, langsung kita kencangkan dengan screwdriver. Oke, lalu ke bolongan yang kedua.
dan ke bolongan yang terakhir. Selanjutnya merupakan proses dari assembly. Berikut cara pemasangannya. Berikut merupakan hasil akhir dari assembly kursi modul 6 finishing.